akan menanyakan pertanyaan ke setiap kelompok yang ada di stand belakang kami. Ini kita agak pendek ya. Jadi mari kita mulai. Dadah. Halo semuanya. Kali ini saya selaku dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada booth di belakang saya, yaitu booth komunikasi. Mari kita tanyakan kepada booth komunikasi. Halo semuanya. Halo Bibi. Oke, kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada booth komunikasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa sih masalah yang timbul dari adanya perubahan komunikasi sampai dengan masa sekarang? Nah, perubahan komunikasi itu kan nggak bisa secara langsung ya, Bi. Jadi kayak bertahap. Nah, masalah yang timbul tuh ada masuknya budaya barat, terpapar konten negatif, terpapar hoax, dan juga interaksi tatap mukanya tuh cenderungnya menurun drastis karena adanya gadget, dan juga membuat orang-orang menjadi kecanduan akan adanya internet. Dan terus juga akan ada tuh yang namanya perubahan tata nilai dan juga sikap di masyarakat itu sendiri, dan juga terdapat masalah privacy yang akan nantinya terlanggar oleh secara sengaja ataupun tidak. Oke, baik. Selanjutnya saya ada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara masyarakat menanggapi akan adanya perubahan di bidang komunikasi ini? Sebenarnya cara masyarakat menanggapi itu beda-beda. Ada yang bisa menggunakan alat komunikasi itu dengan bijak, ada juga yang tidak. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita itu harus menggunakan alat komunikasi dengan cara yang bijak. Karena itu sebenarnya alat komunikasi ini digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, dan tidak boleh kita salah gunakan, malah dijadikan sesuatu yang akan merugikan kita. Jadi yaitu kita harus menggunakan secara bijak agar dapat mengembangkan potensi diri kita dan memajukan negara kita. Oke, dari dua pertanyaan tadi, apa sih dampak positif dan juga dampak negatif yang terjadi di bidang komunikasi dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ini? Jadi dari adanya komunikasi itu, dampak positifnya itu yang pertama bisa memudahkan seseorang dalam berhubungan dengan dunia luar. Lalu dapat meningkatkan taraf kehidupan karena komunikasi itu memungkinkan memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Terus yang terakhir itu dampak positifnya bisa memudahkan pekerjaan kita sehingga menghemat tenaga dan waktu. Jadi kan dengan berkembangnya komunikasi sekarang itu kan ada internet kan. Jadi kita itu bisa lebih menghemat waktu dengan mencari atau browsing di internet tuh. Nah, kalau dampak negatifnya itu menciptakan ketergantungan karena menghadirkan sebuah kemudahan bagi penggunanya. Terus ada kemerosotan moral dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi. Tradisi yang di kalangan masyarakat muncul di ketimbangan perilaku, tidak terpenuhnya kebutuhan rohani karena membuat kita terlalu fokus pada kebutuhan material. Oke. Saya kan udah dapat pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, saya juga mau tahu dong, apa sih suka duka kalian dari dampak positif, negatif, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi tentang adanya perubahan di bidang komunikasi? Oke, mulai dari sukanya dulu ya. Yang kami rasakan untuk di bidang perkembangan komunikasi itu kalau belajar di sekolah itu jadi lebih efektif, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Nggak cuma di sekolah tapi di bimbel juga. Dulu kita itu kalau ujian kan pakai paper. Sekarang udah bisa pakai aplikasi, dan menurut saya itu lebih efisien dan juga lebih menghemat waktu sih. Dukanya. Untuk dukanya sendiri tuh kayak kita tuh lebih ke arah introvert ya. Jadi kita tuh nggak ada interaksi sama bersosial sama manusia lain. Terus kalau misalnya kita kan makhluk sosial juga. Kita kan makhluk sosial juga tuh. Jadi kita tuh harus apa-apa bersosial. Jadi kita nggak bisa kayak apa-apa tuh kita harus ngandelin yang namanya internet terus. Kita juga harus ya saling bersosial gitu aja sih. Oke, dari sekian ada banyak gadget yang saya lihat di sini, gadget apa sih yang sampai detik ini tuh paling dominan digunakan oleh masyarakat di dunia maupun di Indonesia?
Dari produk yang kami tampilkan atau di display kami, yang paling populer atau yang paling sering digunakan pada saat ini itu ada HP yang baik itu iPhone maupun Android, dan juga ini namanya iPad, dan ini salah satu beberapa alat komunikasi yang paling sering digunakan pada saat ini karena semua orang membutuhkan handphone sebagai alat komunikasi utama, dan juga iPad mungkin sebagai sarana komunikasi pendukung dari handphone itu sendiri, Bi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah handphone adalah sarana yang paling sering digunakan sampai detik ini. Oke, sekian pertanyaan yang telah saya sampaikan, dan juga pertanyaan yang saya sampaikan telah dijawab dengan baik oleh kelompok dari Booth Komunikasi. Lanjut ke kelompok berikutnya. Halo guys, jadi saya akan melanjutkan perjalanan Habibi bertanya kepada booth-booth yang lain. Saya sekarang akan bertanya ke booth fashion, mari ikuti saya. Halo, permisi, mau bertanya. Jadi pertama-tama saya akan menanya nih, menurut kalian dampak positif sama negatif dari terjadinya perubahan sosial di bidang fashion atau make up tuh apa sih? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya dampak positif dan negatifnya tuh banyak, kayak sesuai tujuan utamanya kan makeup memang ditujukan untuk memenuhi standar kecantikan yang ada di negara masing-masing. Nah, sebenarnya dampak dari globalisasinya itu positif banyak. Kayak kita tuh jadi lebih tahu tren makeup di luar tuh kayak gimana. Kita juga jadi explore juga tipe-tipe makeup, dan juga kayak oh ternyata kalau misalnya di Cina model makeup itu kayak gini, kalau misalnya di Korea kayak gini, di Amerika kayak gini gitu. Jadi kayak begitu lebih explore, juga kita bisa lebih percaya diri. Namun dampak negatifnya itu yang pertama, banyak orang yang jadi nggak pede justru karena mereka nggak pakai make up gitu. Dan yang kedua itu Indonesia itu kan terkenal dengan make up yang natural kan, kayak tetap menjaga kecantikan alaminya. Nah, dengan adanya make up yang dari berbagai dunia ini, orang-orang tuh jadi kayak lebih ngikutin luar dan merasa lebih keren kalau misalnya mereka tuh ngikutin tren make up yang di Amerika atau tren make up Cina yang Douyin gitu. Nah, itu. Jadi saya mau nanya menurut kalian tuh kesan-pesan dari kalian sendiri tentang perubahan fashion dan makeup itu apa sih? Kalau dari saya sendiri kesan-pesannya itu jadi setiap orang itu punya preferensinya masing-masing, punya style masing-masing, mau itu dari fashion ataupun mau dari makeup. Karena sekarang lagi kita lihat orang-orang pada lagi belajar fashion itu kayak ya rock and roll bisa, terus yang kayak lagi bisa itu dari makeup juga dari makeup natural ataupun makeup yang dari terus jadi kayak orang-orang tuh jadi nggak harus memilih kalau gue harus pakai fashion kayak gini, harus pakai fashion kayak gitu, enggak. Jadi setiap orang tuh punya preferensinya masing-masing. Jadi selanjutnya saya akan bertanya, masalah apa aja sih yang timbul dari perubahan ini? Nah, pertamanya itu dari masalahnya kan kita bisa ngambil dari masalah yang sekarang ya, yang soal TikTok Shop misalnya. Nah, di sini tuh jadi kalau menurut saya tuh banyak orang yang lebih prefer ke make up yang di luar negeri dibanding ke negaranya sendiri. Jadi tuh banyak industri lokal tuh mengalami kehancuran sendiri. Dan yang kedua itu ada pembayaran untuk apa ya? Untuk tenaga kerjanya tuh sangat rendah dibanding standar awalnya. Lalu Indonesia jadi lebih mengikuti tren atau jadi westernisasi atau mengikuti tren yang dari Asia Timur secara berlebihan sehingga lupa sama banyak yang lupa dengan identitas atau stylenya sendiri. Lalu untuk produk-produknya sebenarnya jadi karena apa ya, tingkat produksinya sangat amat besar dan tingkat keinginan itu besar, jadi banyak yang mencemari lingkungan karena proses produksinya ada yang tidak eco-friendly gitu istilahnya. Oke, selanjutnya strategi yang harus dilakukan masyarakat dalam perubahan ini gimana sih? Nah, tentunya Indonesia juga ada strateginya tersendiri. Pertama dari banyak juga kan dari skincare atau makeup yang dari Indonesia, diproduksi di Indonesia sehingga dapat menaiki UMKM, lalu memperluas pekerjaan karena dari produk tersebut jadi banyak tingkat kemauannya sendiri. Lalu
ada juga kampanye untuk produk yang eco-friendly sehingga kita tuh tidak terlalu khawatir dengan dampaknya ke lingkungan karena ada yang ramah lingkungan. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Nah, kalian nih kan lagi pakai fashion yang terkini banget kan ya? Bisa jelasin nggak dari kamu dulu? Menurut kamu nih, fashion kamu nih apa yang kamu pakai? Terus make upnya yang kamu pakai tuh model apa gitu? Nah, aku sendiri pakai style tahun 80-an ya, kan ini identik dengan warnanya yang sangat cerah, apalagi dari kaos kakinya, dan perpaduan warnanya itu sangat cerah. Nah, untuk make upnya juga aku ngikutin tahun 80-an karena menggunakan perpaduan warnanya tuh juga yang pink atau putih. Wah, keren banget gak sih guys? Jadi selanjutnya menurut kamu sendiri kamu gimana nih? Oke sih, aku lagi pakai 80s dangdut gitu loh. Nah, bisa lihat nih dari kayak bling-bling and super and warna retronya dan juga kayak pattern yang bisa lihat di sini. Keren banget guys. Selanjutnya yang terakhir nih kita bisa lihat ya, modis banget, keren. Menurut kamu sendiri gimana? Jadi aku tuh lagi pakai tema fashionnya tuh old money modern, terus makeupnya itu bold natural. Terus ini lagi tren banget di Jakarta buat mbak-mbak SCBD pergi ke kantor biasanya. Terus tinggal tenteng-tenteng tas Gucci. Jadi saya sudah selesai untuk bertanya kepada kelompok fashion dan makeup. Keren-keren banget ya mereka ya. Oh my god, keren banget. Jadi udah ya, sampai sini dulu. Bye bye. Halo guys, jadi gue Kire. Gue di sini mau nanya ke kelompok 4 lokal versus luar. Jadi kita langsung aja nanya nih ke mereka, jangan pakai lama-lama deh. Jadi di sini gue mau nanya ke Devino, ada nggak sih masalah yang muncul dari produk luar negeri yang datang ke lokal? Sebenarnya masalah yang utamanya itu sih jadi kurangnya rasa cinta masyarakat kepada produk-produk lokal dan juga kebanyakan brand-brand yang lokal itu yang meniru produk-produk luar. Itu aja sih sebenarnya masalah yang muncul. Oke. Terus nih dari masalah yang tadi disebut sama Devino, ada nggak sih strategi yang dilakuin sama masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Jadi strateginya itu kita harus lebih mendorong produk lokal tuh ke masyarakat agar lebih dikenal sama masyarakat, dan juga kita harus pelajari cara persaingan dan juga penyesuaian terhadap harganya. Tadi kan tuh masalah-masalah yang muncul ya, tapi sebenarnya ada nggak sih dampak positif dari munculnya si produk-produk luar negeri ini sendiri? Kalau produk luar negeri itu kadang membuat para yang pembuat produk lokal tuh menjadi tersaingi, sehingga kayak mereka tuh menjadi berkembang, menjadi lebih baik biar kayak mereka tuh nggak kalah saing sama produk luarnya gitu. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih orang-orang tuh lebih suka sama produk luar negeri? Sebenarnya karena mungkin produk luar negeri itu cara dia marketingnya tuh bagus ya, jadinya orang mungkin lebih banyak tahu produk luar dibandingkan produk Indo. Terus mungkin dari segi kualitas, yang pertama produk luar kan itu cenderung lebih mahal, jadi mungkin kualitasnya juga lebih bagus, makanya banyak orang yang prefer itu ke produk luar gitu. Oke, makasih banyak ya buat kelompok 4 udah jawab pertanyaan dari gue. Sekian dari kelompok kita. Dadah. Terima kasih.